Lihat tuh penjelasan daripada panitianya yang mengatakan bahwasanya dia sudah mendatangi Robito Alawiyah secara resmi memberikan surat undangan. Begitu juga Kiai Imad, ya, di mana Robito waktu itu menyatakan siap akan hadir. Dan Kiai Imad juga berkata, kalau Robito hadir, dia siap hadir. Karena memang tujuan Kiai Imad ingin berdebat dengan para pakar nasab dari Maktab Daimi Robitotul Alawiyah. Nah, kemudian ya, Robito tidak mau hadir dan tidak mengirimkan utusan untuk mewakilinya berdebat dengan Kiai Imad. Tentu saja Kiai Imad tidak hadir. Kenapa? Karena lawan debatnya nggak ada. Sementara yang hadir di situ seperti Kiai Qurtubi, Hanif Alatos, Ustadz Wafi, ya, kemudian Rumel Abbas. Mereka ketika ditanya tidak mewakili Robito Alawiyah. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini teman-temanku sekalian, ini saya melihat ya video VT TikTok saya yang tadi sore saya unggah. Kemudian sudah banyak nih yang nonton, juga banyak yang komen. Dan ini ada salah satu Habib ya, yang komen, kemudian komenannya itu disekakmat. Jadi dia komen nih, Imad Al-Kaburi, fakta 2 kali. Ya. Lalu dijawab nih sama akun Cakhar Abimanyu, tunjukkan kehebatan ilmu Habibmu, jangan mukibinnya yang disuruh maju. Gitu kan. Nah, lalu dia menjawab lagi nih, si Habib Atos 151 ini. Lah, kabur terus, udah diundang kantor resmi Robito, dijamin keamanannya, kabur semua tuh. Nah, kemudian dijawab lagi nih sama Cakhar Abimanyu, ya, ngundang ke Robito, kok yang disuruh debat Ustadz Wafi? Emangnya Kabib yang katanya hebat pada ngumpet di mana? Nah, nggak jawab lagi habis itu teman-teman. Ya, nah sebenarnya itulah cara-cara mereka melakukan penggiringan opini, framing, ya, kemudian memfitnah seakan-akan kita itu takut berdebat dengan mereka. Padahal fakta dan realitanya dari awal polemik sampai sekarang, ya, mereka ini tidak ada yang muncul. Ya, yang muncul itu adalah apa? Yang muncul itu adalah mukibin-mukibinnya mereka, baik dari kalangan kiai, dari kalangan gawagis, dari kalangan asatid yang dimunculkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana itu? Ya, anggota Maktab Daiminya, spesialis nasabnya Ba'alawi, kok nggak pernah muncul? Masa ngelawan Kiai Imad aja nggak berani, gitu loh. Kan gitu. Nah, fakta dan realitanya kalau kita mau lihat ya, coba kilas balik lihat video perdebatan di Banten itu. Ya, apa benar Kiai Imad tidak mau hadir? Nah, lalu apa alasan Kiai Imad nggak mau hadir? Kalau kita mau lihat video itu, ya, lihat tuh penjelasan daripada panitianya yang mengatakan bahwasanya dia sudah mendatangi Robito Alawiyah secara resmi memberikan surat undangan. Begitu juga Kiai Imad. Ya, di mana Robito waktu itu menyatakan siap akan hadir. Dan Kiai Imad juga berkata, kalau Robito hadir, dia siap hadir. Karena memang tujuan Kiai Imad ingin berdebat dengan para pakar nasab dari Maktab Daimi Robitotul Alawiyah. Nah, kemudian ya, Robito tidak mau hadir.
dan tidak mengirimkan utusan untuk mewakilinya berdebat dengan Kiai Imad. Maka tentu saja Kiai Imad tidak hadir. Kenapa? Karena lawan debatnya nggak ada. Sementara yang hadir di situ seperti Kiai Qurtubi, Hanif Alatos, Ustadz Wafi, ya, kemudian Rumel Abbas. Mereka ketika ditanya tidak mewakili Robito Alawiyah. Kan begitu. Jadi perdebatan yang terjadi di situ ya antara pribadi mereka, Kiai Qurtubi, Hanif Alatos, si Wafi, Rumel Abbas, dan si Qori juga Gus Jazuli. Ya, itu tidak ada kaitannya dengan Kiai Imad dan Robitoh. Mereka berdebat sendiri, tidak membawa nama siapapun, gitu loh. Nah, itu sudah diklarifikasi kan oleh Kiai Salim, oleh Kiai Imad sendiri, kan begitu. Nah, kemudian ketika mereka mengundang ke Robito Alawiyah dengan alasan dijamin keamanannya segala macam, lagi-lagi yang dihadapkan siapa? Ya mereka-mereka yang di Banten itu. Mana pakar nasabnya Robito Alawiyah itu dari Maktab Daiminya itu? Kan tidak pernah hadir mereka. Diundang ke UIN Semarang, ya toh? Ah, ada aja alasannya, kan gitu. Nah, bahkan terakhir ini kan kita tantang tuh Habib Taufik, ya toh, Habib Lutfi, tokoh-tokohnya mereka yang kita anggap mereka itu berilmu dan mengerti tentang sejarah pernasaban Ba'alawi. Tapi sampai detik ini tidak ada yang menjawab tantangan itu. Justru malah yang rame itu adalah para mukibin-mukibinnya. Di mana statement mereka itu semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena yang kita bahas ini adalah nasab, maka semestinya ya argumentasinya itu harus berlandaskan kaedah-kaedah di bidang ilmu nasab berikut dengan syarat-syaratnya. Bukan yang lain-lain. Gitu loh. Nah, ini yang perlu kita perhatikan teman-teman ya. Jadi, bagi saya, marilah kita belajar untuk berdewasa. Belajar untuk mendewasakan diri dalam bersikap. Bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Ya. Jadi bagi saya, ya mukibin-mukibin ini nggak usah kepanasan gitu loh. Biarkan mereka yang menjawab. Kenapa? Karena kan selama ini mereka itu kan selalu memproklamirkan diri. Bahwasanya belajar kepada satu orang Habib yang bodoh pun itu lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim alama. Paham nggak makna kalimat itu? Makna kalimat itu ya bahwasanya 70 kiai yang alim alamah itu ya derajat keilmuannya itu masih di bawahnya satu orang Habib yang paling bodoh. Maka sekarang waktunya kita membuktikan statement itu. Benar apa enggak? Nyata apa enggak? Fakta dan realitanya bisa dibuktikan apa enggak? Kan begitu teman-teman. Gitu loh. Jadi kalian ini aduh sudahlah ya. Saya itu makanya kan gini ya. Bukan saya takut berdebat, tidak gitu loh, tapi saya melihat dulu ya lawan debat kita itu siapa. Karena saya selama 3 tahun ini sering banget teman-teman berdebat ya. Nah, dengan ada kiai, ada gus, ada ustadz gitu. Bahkan ada para akademisi. Bahkan sampai detik ini pun ya saya sering berdiskusi baik itu melalui Zoom meeting ataupun telekonferensi melalui WhatsApp gitu kan ya. Nah, untuk berdebat di publik ya kan, untuk berdebat di publik saya siap. Tapi kalau untuk berdebat di online, medsos gitu kan, sudah capek teman-teman. Karena apa? Karena selama ini argumentasi mereka ini tidak berdasarkan kaedah dan persyaratan di dalam ilmu nasab. Selalu lari ke sana ke sini. Kebanyakan penghinaan, framing, pembunuhan karakter, ya caci maki, fitnah dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan polemik nasab ini itu diutarakan. Nah, itu seharusnya panjenengan semua bisa melihat karakter-karakter orang seperti itu ini bukan mencari kebenaran, tapi mempertahankan pembenaran sepihak. Nah, kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.